Restoran berbasis ekologi adalah restoran yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam operasionalnya. Restoran ini berfokus pada penggunaan bahan-bahan organik, lokal, dan diproduksi secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, restoran berbasis ekologi sering mengutamakan pengelolaan sampah yang baik, seperti daur ulang atau pengoplosan sisa makanan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta meminimalkan limbah dan penggunaan energi. Konsep ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sambil memberikan pengalaman makan yang sehat dan etis bagi pelanggan. Pertama, misi dan misi Greenbite. Greenbite bertujuan untuk menjadi pelopor dalam industri kuliner yang mengutamakan keberlanjutan dengan menyediakan pengalaman makan yang lezat dan ramah lingkungan. Restoran ini ingin dikenal sebagai tempat di mana pelanggan dapat menikmati makanan berkualitas tinggi sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Greenbite berkomitmen untuk menyajikan hidangan yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga mendukung plastik ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan bahan-bahan organik, pengelolaan limbah yang efisien, dan edukasi kepada pelanggan tentang pentingnya keberlanjutan. Mempertahankan prinsip zero waste tanpa mengorbankan profitabilitas. Pengelolaan bahan baku. Greenbite dapat mengurangi limbah dengan memanfaatkan setiap bagian dari bahan makanan. Misal, kulit sayuran bisa digunakan untuk membuat kaldu dan sisa makanan bisa diolah menjadi sebuah kompos. Adapun kompos dan daur ulang, di mana dengan mengimplementasikan sistem kompos dan daur ulang, Greenbite dapat mengurangi biaya dari pembuangan limbah. Sebagaimana kompos dapat digunakan untuk menanam sayuran organik yang akan digunakan di restoran. Menu musiman. Menu musiman menyusun menu berdasarkan bahan-bahan musiman yang lebih murah dan mudah didapatkan agar dapat mengurangi biaya operasional. Bahan musiman pun biasanya lebih segar dan lebih mudah ditemukan dan pun lebih murah karena ketersediaannya yang melimpah. Terakhir ada kemitraan dengan pemasok lokal, di mana dengan menjalin kemitraan dengan para petani dan para pemasok lokal agar mendapatkan bahan-bahan organik dengan lebih harga murah ataupun dengan harga yang lebih terjangkau. Ini juga mendukung ekonomi lokal dan mengurangi jejak karbon dari transportasi bahan makanan. 3. Tantangan dalam mengedukasi pelanggan tentang makanan ramah lingkungan. Adapun kurangnya kesadaran. Dari banyaknya pelanggan mungkin belum menyadari dampak dari lingkungan pilihan makanan yang mereka pilih. Dengan adanya Greenbite dapat mengatasi ini dengan menyediakan informasi yang lebih mudah dipahami tentang manfaat makanan ramah lingkungan di menu dan melalui kampanye edukasi. Adapun harga yang lebih tinggi, di mana makanan organik dan ramah lingkungan seringkali lebih mahal yang dapat menjadi hambatan bagi beberapa pelanggan. Dengan menggunakan Greenbite dapat menawarkan program diskon atau paket hemat untuk membuat makanan ramah lingkungan ataupun yang lebih terjangkau. Adapun persepsi rasa, ada anggapan bahwa makanan ramah lingkungan kurang enak dibandingkan makanan konvensional. Dengan Greenbite, kita juga dapat mengatasi ini dengan menyajikan hidangan yang kreatif dan lezat, serta mengadakan acara untuk mencicipi makanan, di mana memperkenalkan pelanggan pada rasa yang baru. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas lingkungan lokal. Untuk yang pertama, ada peningkatan citra, di mana peningkatan citra itu sendiri adalah kita berkolaborasi dengan komunitas lokal, dapat meningkatkan citra Greenbite sebagai restoran yang peduli lingkungan. Ini bisa dilakukan melalui partisipasi dalam acara lingkungan, sponsor, kegiatan komunitas, dan kerjasama dengan organisasi lingkungan. Untuk yang kedua, acara dan workshop. Nah, untuk acara dan workshop ini, mengadakan acara dan workshop bersama komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya makanan ramah lingkungan. Misalnya itu ada workshop memasak dengan bahan organik atau seminar tentang
pengelolaan limbah. Untuk yang ketiga, sumber daya lokal, di mana sumber daya lokal ini kita menggunakan sumber daya lokal untuk bahan baku dan dekorasi restoran dapat menarik pelanggan yang peduli dengan keberlanjutan. Ini juga membantu mendukung ekonomi lokal dan mengurangi jejak karbon. Yang kelima adalah menjaga harga tetap kompetitif dengan bahan-bahan organik. Yang pertama, kemitraan dengan petani lokal. Menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk mendapatkan bahan-bahan organik dengan harga lebih terjangkau. Ini juga memastikan bahan-bahan yang digunakan selalu segar dan berkualitas tinggi. Yang kedua adalah efisiensi operasional, mengoptimalkan proses operasional untuk mengurangi biaya, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan air efisien. Misalnya, menggunakan panel surya untuk mengurangi biaya listrik atau sistem pengumpulan air hujan untuk irigasi. Yang ketiga adalah menu inovatif, menawarkan menu yang inovatif dan menarik yang dapat menarik pelanggan meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Greenbed bisa mengembangkan hidangan unik yang tidak hanya lezat tetapi juga ramah lingkungan. Yang keenam adalah strategi pemasaran berbasis komunitas. Yang pertama, media sosial dan konten edukatif. Menggunakan media sosial untuk berbagi konten edukatif tentang manfaat makanan ramah lingkungan dan praktik zero waste. Ini bisa berupa video, artikel, atau infografis yang menarik. Yang kedua, program loyalitas. Mengembangkan program loyalitas untuk pelanggan setia yang mendukung misi keberlanjutan Greenbed. Misalnya, memberikan diskon atau hadiah khusus bagi pelanggan yang sering berkunjung. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan influencer lokal. Bekerja sama dengan influencer lokal yang peduli lingkungan untuk memperluas jangkauan pasar. Influencer dapat membantu mempromosikan Greenbed melalui ulasan, postingan media sosial, dan acara khusus. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Greenbed tidak hanya akan memperkuat posisi mereka sebagai restoran ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan komunitas sekitar.